Pembangunan gedung strategis pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten 50 Kota oleh Dinas PUPR 50 Kota dituding salah perencanaan, terburu-buru dan tidak cermat. Padahal pembangunan gedung yang bersumber dari uang rakyat, APBD 50 Kota TEA 2024, senilai 4,8 miliar rupiah lebih tersebut harusnya berbasis kepada program prioritas sehingga layak mendapatkan kucuran APBD. Pembangunan gedung Dinas Pendidikan memilih lokasi di tengah rawa langganan banjir dinilai bukanlah program prioritas, tapi dituding asal jadi proyek, AJP. Mengapa AJP? 1. Diduga kuat salah perencanaan. Lokasi pembangunan di tengah rawa langganan banjir dan parahnya tidak punya akses jalan. Ya, pemilihan lokasi pembangunan gedung Dinas Pendidikan berada di Jorong Sari Lamak, Nagari Sari Lamak, Kecamatan Harau dinilai tidak melalui kajian matang dan strategis. Dapat dilihat bahwa tanah aset Pemkab 50 Kota tidak memiliki jalan menuju lokasi pembangunan. Tahun 2022 sudah ditimbun rawa sepanjang 110 meter lebar 6 meter menuju lokasi, tapi rawa yang ditimbun seluas 610 hem itu lahan milik warga, Jikata Sumber Istimewa. Lanjut sumber mengatakan, 20x 6 meter adalah tanah ulayat milik 4 suku, yakni kaum DT Karayang, DT Sati, DT Dukorajo dan DT Singogayua, sementara sisanya 90x 6 meter milik pribadi dan bersertifikat A.N. Zulkifli. Sumber juga menyayangkan sejak awal sudah diingatkan untuk segera menyelesaikan masalah jalan yang jelas-jelas merampas hak warga ini, tapi tidak diindahkan. Jika kompensasi terkait lahan warga yang dijadikan jalan menuju kantor tidak segera diselesaikan segera, sewaktu-waktu warga pemilik lahan mungkin saja bertindak menutup untuk akses, kan tambah panjang urusan, imbuhnya. 2. Tidak punya AMDAL? Dasar hukum pelaksanaan AMDAL adalah UU PPLH, Perpu Cipta Kerja, PP 22/2021, dan Permen KLHK 18/2021. Analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, adalah kajian yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memprediksi dampak lingkungan dari suatu kegiatan atau usaha yang direncanakan. AMDAL merupakan alat penting untuk mengelola lingkungan dan mengambil keputusan yang berkelanjutan. AMDAL merupakan prasyarat untuk mendapatkan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Fungsinya: membantu untuk menghindari, mengurangi, atau mengkompensasi dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Membantu untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Pemrakarsa suatu rencana usaha dan atau kegiatan adalah yang harus menyusun AMDAL, setidaknya meninggikan dasar bangunan di kawasan dataran rendah, rawa, sehingga banjir musiman bisa diminimalisir. Sinyal kuat proyek ini sudah dibancak atau diatur pemenangnya sudah terendus semenjak PPK Dinas PUPR 50 Kota memenangkan PT Hobashita Fujitama, rekanan dari Jawa dan belum pernah berproyek di 50 kota. Kami curiga ada pesanan dari pejabat atau orang kuat, dari internal Pemkab yang mengatur PT Hobashita Fujitama untuk dimenangkan. Ini jelas merugikan kami rekanan lokal. Apakah perusahaan dari Jawa lebih baik? Itu buktinya kerjanya amburadul, jika satu suara yang menyeruak dari rekanan 50 kota tanpa merinci nama, namun dari desas-desus tersiar bahwa aktor bancakannya, lagi-lagi orang dekat Bupati, Minantu. Menurut pemerhati pendidikan 50 kota kontraktor pembangunan gedung Dinas Pendidikan belum mampu mengerjakan proyek mega pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan. Satu hal lagi terkait persoalan alokasi APBD di tanah warga yakni jalan menuju gedung kantor Dinas Pendidikan kabarnya sedang dalam pemeriksaan BPKRI Perwakilan Sumbar. Sony, SH. MH selaku Ketum LSM Aliansi Jurnalis Anti Rasuah, Ajar, juga sorot pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan yang gagal mencapai target.
Selama 150 hari kerja pihak kontraktor hanya sanggup menyelesaikan 80% dibayarkan, akhir kontrak bobot 90%. Diduga mirip pelaksana lapangan pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan saat ditanyakan wartawan penyebab tidak selesainya proyek mega sesuai target menjawab, ya ada banyak faktor, jadi bagaimana mau selesai. Kami bekerja tanpa diberikan akses ke lokasi harusnya kami diberikan kompensasi, ujarnya. Sumber terpercaya membantah disebut sebagai penyebab tidak selesainya pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan tersebut. Memang rekanannya yang tidak mampu. Di awal mulai pekerjaan kami sempat bertanya kepada salah satu pekerja, ya selesaikah proyek ini selama 150 hari kerja? Dijawab pekerja kalau 75% selesai, kami meminta kepada pihak kontraktor jangan selalu beralibi seakan-akan proyek ini gagal karena masyarakat. Kami antusias pembangunan, pungkasnya, kontributor Jejak Digital News, Sukri melaporkan.